Halo pemirsa, hidup saya Dr. Ekles. Nah, akhir-akhir ini nih kita dihebohkan di media sosial ataupun media televisi tentang ada orang yang terkena virus rabies. Sampai-sampai kita nih yang mempunyai hewan peliharaan seperti anjing, kucing merasa sangat khawatir dengan berita-berita ini. Nah, jangan khawatir, wajib simak segmen kali ini bersama dengan dokter hewan Ana. Simak selengkapnya. Kenapa sih kita harus waspada terhadap penyakit rabies? Nah, karena penyakit rabies itu terutama pada hewan peliharaan ya, karena kita kan ada hewan peliharaan juga kayak kucing dan anjing. Kalau misalnya mereka dalam air liurnya itu ada virus rabiesnya, kita makanya harus waspada terhadap gigitan tersebut. Nah, tapi mereka itu nggak akan serta-merta langsung dapat virus rabies. Mereka pasti dapatnya dari hewan liar lainnya yang memang ada rabiesnya. Rabies merupakan penyakit yang muncul pada hewan dan bisa ditularkan pada manusia atau termasuk penyakit zoonosis. Penyakit ini bisa mematikan manusia ketika terinfeksi. Lalu, apa penyebab virus rabies di hewan peliharaan itu? Yang menyebabkan hewan peliharaan bisa terkena virus rabies itu adalah lewat gigitan dari satwa liar biasanya. Contohnya seperti kera, monyet, bisa juga musang, otter, dan hewan mamalia lainnya. Apa yang harus dilakukan jika kita takut nih, aduh hewan kesayangan kita misalnya digigit sama hewan lain atau hewan liar yang kita nggak tahu nih, apakah dia sehat atau tidak, apakah rabies atau tidak. Nah, yang kalian lakukan adalah segera datang ke dokter hewan, terus diceritakan, oh ini hewan saya habis tergigit hewan A, B, C, jenisnya harus diinfokan, dan kalau bisa sih hewan yang menggigit itu juga kalau bisa ditangkap dan dilakukan observasi. Jika ada meninggal dadakan, silahkan datang ke dinas peternakan terdekat dan lakukan pelaporan. Soalnya kalau misalnya kayak gitu nanti biar bisa dicek apakah yang menggigit itu membawa rabies atau tidak. Terus juga kalau misalnya udah tergigit, kondisinya sudah tervaksin, enak, kita nanti bisa langsung melakukan vaksin booster untuk rabiesnya. Namun jika belum vaksin, biasanya kalau habis digigit tetap akan divaksin rabies, namun harus betul-betul dilakukan karantina. Karena dengan memberikan vaksin rabies dalam kondisi kurang sehat karena habis tergigit, juga sebenarnya beresiko karena sebelumnya dia tidak punya antibodi yang sudah dibuat duluan gitu. Rabies pada hewan disebabkan oleh infeksi virus rabies. Virus ini termasuk dalam keluarga Rhabdoviridae dan genus Lyssavirus. Penularan virus rabies antara hewan terjadi melalui kontak langsung dengan air liur atau jaringan saraf dari hewan yang terinfeksi. Lantas, hewan peliharaan apa saja yang dapat terkena virus rabies? Hewan peliharaan yang bisa terkena rabies itu sebetulnya semuanya, semua yang kita pelihara, soalnya rata-rata kan peliharaannya tapi selain ikan ya, tapi jadi kayak hewan kucing, anjing, dan mungkin ada juga yang melihara musang, otter, itu juga bisa sebetulnya. Kalau untuk kelinci apa bisa juga ya, bisa kalau misalnya ada kontak. Jadi selama hewan peliharaan kita mempunyai kemampuan menggigit kita, itu kita bisa ketularan. Dan sebetulnya ada juga kasus di mana bisa tertular lewat cakaran, tapi itu sangat-sangat jarang. Biasanya memang harus lewat air liur alias lewat gigitan. Penularan rabies dari hewan ke manusia itu melewati gigitan secara langsung. Namun memang ada kasus di mana itu jarang sekali, tapi bisa juga lewat cakaran, di mana cakaran atau luka terbuka yang kita punya itu tertetes atau terjilat oleh hewan yang memang ada rabiesnya. Virus rabies juga dapat ditularkan jika Slavia hean yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka yang tidak terlihat atau terdeteksi. Misalnya melalui kontak dengan luka goresan, luka bakar, atau luka di area mata, hidung, dan mulut. Lalu, bagaimana agar hewan peliharaan tidak terkena rabies? Agar aman dan kita juga tenang, lakukanlah vaksinasi secara rutin, dan kalau memang tidak perlu ada kontak dengan satwa liar, tidak usah. Nah, untuk mendeteksi hewan kita terkena rabies atau tidak, sebetulnya untuk bisa kita pastikan dia rabies atau tidak, itu sebenarnya setelah dia meninggal, lalu kita cek mikroskop daripada di sel di otaknya. Kalau misalnya emang ada ciri yang khusus, baru bisa dikatakan itu rabies. Namun sebetulnya ada gejala klinis yang bisa kita suspek, oh ini tuh ada rabies nih. Kalau gejala umum tuh sama seperti gejala sakit pada umumnya, contoh lemes, nggak mau makan, demam. Nah, tapi kalau yang ciri yang lebih spesifik lagi setelah digigit, biasanya itu mereka itu satu ada gejala saraf, bisa tiba-tiba buta, makanya berliur, terus abis itu mereka ada kelemahan otot, atau misalnya juga bisa jadi ada paralisa itu kayak kelumpuhan gitu.
Nah, makanya kalau misalnya biasanya kena rabies, biasanya sebutannya juga anjing gila. Kenapa sih anjing gila? Karena biasanya itu mereka itu kan kayak tiba-tiba kayak takut sama ownernya. Nah, itu bukan karena takut, karena mereka kemampuan mereka dalam melihat tiba-tiba hilang gitu. Dan kadang juga karena yang diserang sistem saraf, kadang ada ya di manusia ada yang gejalanya susah nafas, tidak mau menelan, yaitu bukan karena tidak bisa, tapi memang sistem sarafnya yang error. Namun sebetulnya ada gejala klinis yang bisa kita suspek, oh ini tuh ada rabies nih. Kalau gejala umum tuh sama seperti gejala sakit pada umumnya, contoh lemes, nggak mau makan, demam. Nah, tapi kalau yang ciri yang lebih spesifik lagi setelah digigit, biasanya itu mereka itu satu ada gejala saraf, bisa tiba-tiba buta, makanya berliur. Terus abis itu mereka ada kelemahan otot, atau misalnya juga bisa jadi ada paralisa. Paralisa itu kayak kelumpuhan gitu. Nah, makanya kalau misalnya biasanya kena rabies, biasanya sebutannya juga anjing gila. Kenapa sih anjing gila? Karena biasanya itu mereka itu kan kayak tiba-tiba kayak takut sama ownernya. Nah, itu bukan karena takut, karena mereka kemampuan mereka dalam melihat tiba-tiba hilang. Meskipun gigitan dari anjing merupakan sumber utama penularan virus rabies kepada manusia, namun hewan lain seperti kucing, rubah, rakun, dan kelelawar juga dapat menjadi pembawa virus rabies. Hewan liar ataupun terlantar yang tidak divaksinasi memiliki risiko yang lebih tinggi sebagai pembawa virus rabies. Untuk hewan yang sudah terlanjur terkena rabies, ya mohon maaf memang belum ada obatnya, dan memang jika sudah terkena rabies memang jalan satu-satunya adalah eutanasi atau ya meninggal sendiri. Penting untuk diingat bahwa virus rabies pada hewan dapat dicegah melalui vaksinasi. Pencegahan dan perlindungan yang sangat tepat penting untuk menghindari infeksi virus rabies dan potensi akibat yang fatal. Bagaimana jika kasus hewan peliharaan sudah terinfeksi? Apakah yang harus dilakukan jika hewan peliharaan terkena rabies? Nah, yang kalian lakukan adalah segera datang ke dokter hewan. Terus juga kalau misalnya udah tergigit, kondisinya sudah tervaksin, enak, kita nanti bisa langsung melakukan vaksin booster untuk rabiesnya. Namun jika belum vaksin, biasanya kalau habis digigit tetap akan divaksin rabies, namun harus betul-betul dilakukan karantina. Karena dengan memberikan vaksin rabies dalam kondisi kurang sehat karena habis tergigit, juga sebenarnya beresiko karena sebelumnya dia tidak punya antibodi yang sudah dibuat duluan gitu. Sekian informasi dari saya, Dokter Hewan Ana, untuk hidup sehat.